Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedanten keluarga besar Bapak Kaulo, sedanten kampung iki kang kediri kula hormati semua hadirin yang hormati. Tadi promisi di Bapak Guru, akhirnya guru saya cukup 33 menit. Jadi kira-kira di sini gini kurang. 3 jam. Saya kemarin dengan Ganjar itu Gubernur Jawa Tengah itu malah 7 menit. Karena apa? Tak anggap iman itu kan sudah mulai kecil sampai kalau ijek ikut mulang itu terbiut. Jadi kalau singkat itu artinya saya percaya iman sama sudah Allah. Kalau ngajinya lama, nanti kalau sama nggak paham, diulang sini orang paham gitu. Tapi kalau sedikit, nanti 7 menit sama nggak paham. Yang salah berulang ulang 7 menit nanti nggak paham. Tapi gini ya, kalau tentu punya kenangan banyak terhadap komunitas ya atau kampung sini. Kayak diajarkan para nabi adalah wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi kalau ada satu keluarga, misalnya saya ini putra Nur Salim kelahiran sini, itu harus pakai satu identitas saja. Misalnya saya kenal bapak itu orang yang hafal Quran. Jangan pakai status-status yang lain, nanti jadi repot. Misalnya sampean di bapak Suga eling Sugiye, di bapak Melarat eling Melarate, di bapak Kasus eling Kasus, itu nanti jadi repot. Inginnya Allah semua orang hanya pakai status, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu. Karena itu yang status permanen. Sampai soal Allah itu sekalipun presiden itu tidak siapa-siapa, semuanya hambanya Allah Subhanahu. Sehingga ajaran Nabi yang abadi diantaranya adalah saksikan bahwa saya adalah Abdullah wa Rasulullah, saya ini hamba Allah. Nah, sekarang semua kerusakan di dunia itu dimulai dari merasa tidak sebagai hamba. Seorang dirjen atau menteri ketahanan pangan itu mesti ngira semua kecukupan pangan Indonesia itu karena dia. Kalau dia pernah ngaji mungkin agak baik rasa. Padahal andaikan petani itu tidak mau nanam padi, pinternya kayak apa menteri, tetap kita kurang apa? Makan. Masalahnya ketika petani menanam padi terus, biasanya karena nggak punya selera atau karena bodoh. Nah, baru hanya bodoh itu mereka tidak ada profesi lain, nanam padi. Artinya ada padi banyak itu ya baru hanya orang bodoh. Makanya saya terkenal kiai pembela kaum. Karena kalau pinter terus gak nanam padi itu gak ada gunanya. Profesor ketahanan pangan kayak apa rapatnya, kalau gak ada nanam padi mau apa? Menko Polhukam juga gitu, rapat untuk kestabilan tapi masyarakat tidak topo seliro, tersinggung sidik bacokan, tersinggung sidik taruh. Apa gunanya kepintaran para Menko Polhukam kalau perilaku masyarakat gampang konflik? Jadi sebetulnya pengendali Indonesia itu kita semua. Maka tentunya pembantu presiden juga semuanya yang jaga keamanan dengan semua. Kalau nggak mudah konflik ya Indonesia apa? Mungkin bedanya sampai dengan menteri keren sampai mereka digaji sama sudah ada butuh gaji. Jadi ini kelebihan yang kita harus bangga. Makanya saya kalau jadi saya pernah ditawarin jadi PNS kemenang, saya nggak mau. Takut saya biasa nggak butuh gaji menjadi butuh apa? Gaji. Kan karena tidak butuh apa? Nah ini penting saya utarakan supaya agama ini terkonsep secara permanen. Sehingga dalam tradisi ulama agama ini tidak pernah dipasrahkan ke siapa-siapa. Karena yang mengurusi agama ini hanya Allah Subhanahu. Karena dalam satu dialek Umar adalah orang yang sangat sukses dalam memimpin Islam sampai menaklukkan zaman itu sudah sampai Eropa Timur,
sampai Asyidul Aqsa. Sehingga kayak apa kerinduan orang sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga cerita mereka tidak kebayang kalau setelah Umar itu ada pemimpin yang sekali berubah. Sehingga Umar dipaksa dengan tanda kutip dipressure supaya bikin pengganti suksesi. Setiap ibu rumah anaknya jalan-jalan kemana-mana, itu mesti masyarakat bilang gini, "Yo abang kamu itu bilang ada suksesi supaya pemimpin ini jelas tahapannya." Terus mereka bikin analogi itu kias. Kalau ada kambing 100, penggembalanya tinggal gelanggang, itu jago baling tidak ya boleh pasti bayar kacau. Apalagi ini penggembala manusia. Kalau suatu saat Umar meninggal, itu pasti kabur. Umar sempat tertarik sama pikiran itu, sehingga beliau ingin menunjuk seorang khalifah pengganti. Lama-lama beliau bangun sebelah diri, tidak jadi ya. Agama ini yang punya Allah, jadi tidak boleh dipikir oleh Umar. Agama ini pernah ditinggalkan orang yang lebih baik dibanding saya, yaitu Abu Bakar, tetap jalan. Dan agama ini pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, orang terbaik di dunia, dan tetap jalan. Karena yang nurusi Allah. Makanya sekarang nggak ada wali songo itu. Mungkin zaman wali songo Panjunan tidak seperti ini. Tapi sekarang dipimpin Ustadz TTV, Islamnya lebih maju ketika zaman dipimpin Wangsa. Bukan karena Ustadz yang dipimpin di wali songo, memang agama ini diurusi oleh Allah Subhanahu. Ustadz kasus ya agama jalan. Itu banyak cita-cita di TV Ustadz apa? Kasus. Agamanya juga ada kiai ditangkap KPK, agama juga. Karena agama ini tidak bergantung seorang kiai, juga tidak bergantung pemenang. Agama ini yang mendesain, yang menjaga hanya Allah Subhanahu. Cerita paling modern itu Uni Soviet. Uni Soviet itu negara komunis. Ratusan tahun orang Islam dikooptasi di Uni Soviet, tapi mereka Islamnya luar biasa, menyembunyikan Islam. Belajar tauhid di basement di tempat-tempat sembunyi. Ketika Uni Soviet hancur lewat glasnost historika itu, langsung jadi negara Islam. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Chechnya, itu semuanya jadi negara Islam. Artinya gini, agama ini pernah jaya bahkan saat dikooptasi Uni Soviet. Indonesia juga pernah jaya pada dijajah Belanda 350. Justru menjadi masalah kalau kita ini terlalu bergantung negara. Kiai belum mulang untuk bos, santri belum mondok, kepalanya didapat di negara sehingga dapat fasilitas. Oke, negara baik kita beri, tapi itu tidak bagus bagi kita kalau terlalu bergantung. Karena biasanya kita berkontribusi kepada agama, sekarang mendapat dari negara untuk ngurus agama. Masalahnya bukan di ngurusnya, ketergantungan ini yang menjadi Islam nanti bahaya ketika ada masalah. Tidak biasa apa imun, tidak biasa dokter. Sehingga pikiran-pikiran para ulama dulu, cara berpikir itu agama ini harus dijaga karena kita yakin Allah yang memberi. Kenapa saya cerita demikian? Karena Islam di Indonesia sekarang itu luar biasa. Katanya malah Islam terbaik di dunia. Kenapa kalau terbaik di dunia? Kenapa Islam Indonesia punya gelar terbaik di dunia? Di mana-mana, di Mesir, di Syria, di Irak itu konflik. Dan kalau konflik sampai saling bunuh. Kita tahu urutan dosa besar, satu adalah musyrik, nomor dua adalah orang mukmin saling apa? Indonesia gedeng tangganya mau merasa itu timbul kegiatan. Ya itu Pak. Yang bisa nyantai ya tidak nyantai. Jadi biasa saja. Nanti kalau betul ya kosong-kosong lagi, nanti kemarin. Makanya kata bangun, kamu harus bangga jadikan ini. Karena kita tidak mengalami dosa terbesar. Setelah syirik itu dosa terbesar adalah saling apa? Dan Indonesia itu toko silonya luar biasa. Sekarang pertanyaannya, tradisi toko silo itu ditanamkan nenek moyang kita apa? Mengikuti konsep yang dibikin negara. Nenek moyang kita. Sebelum ada Menteri Pertahanan, Menteri yang mengurus sistem keamanan, itu yang menjaga stabilitas kita adalah kearifan kita. Lalu sekarang kearifan kita mau kita bedakan, mau kita berikan. Wah, negara aman kalau menterinya ini, agama benar kalau menterinya ini. Mana pernah kita bergantung sama negara? Meskipun kita menghormati negara.
sangat-sangat menghormati. Tapi jangan sampai kelangsungan kita hidup ini bergantung sama orang lain. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin. Semua pembantu presiden, semua pembantu negara, semua pembantu kelangsungan kestabilan masyarakat Indonesia. Orang yang nggak suka konflik berarti membantu Menteri Pertahanan. Meskipun dulu kamu milih 01, dapatnya 02. Itu bawaannya Indonesia. Milih 1, dapat 2. Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddah. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika musim panas itu saya baca doa itu, ini bener gak? Saya sebelum dari haji itu masih ketemu Jumat. Beliau cerita kalau mau ketemu Megawati dan ketemu Bu Mega di Sabtu. Ahad beliau terbang ke Mekah. Selasanya wafat. Selasa keberapa itu banyak hari Selasa. Itu diantara doa yang dikirimkan sama anak dalam itu. Doa itu yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa itu. Sesungguhnya untuk mengabdikal fakir mengurus dari Allah. Jangan lihatlah saya, kata kamu di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu, tak tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali, jadi doain sesuatu yang mukhal saja kesampaian. Doain yang mukhal saja sampai tag itu sekarang masih saya simpan, tulisan tangannya apa? Itu dulu diberikan anak dalam. Kalau saya itu terima wasiat jadi pengurus, jadi beberapa kali saya ditawarin jadi pengurus BPN itu saya nggak mau, sampai berkali-kali nggak mau. Hanya BPN itu udah kurang akal pakai tangannya bangun supaya ada masalah saya. Karena saya memang dari dulu nggak punya rencana jadi orang serius biasa, jaga dengan semuanya. Mau ngopi santai, mau mau itu ya pantas karena ada kiai itu, jadi enak. Jadi kiai itu kan tidak enak. Aramangan dolesu tapi nak keliru di salah orang. Sama anak salah dimaklumi. Jadi ya, terus jadi kiai ruginya gini. Misalnya saya orang alim ulama, ada pengumuman, bahwa masuk surga. Nanti pengumuman kedua itu mengecewakan dan para pengumuman saja. Jadi rugi. Karena memang aturannya gitu. Para wali, para orang alim ini kan dapat masuk surga. Tapi pengumuman kedua itu dan para jadi itu nggak ada syaratnya para pengumuman siapa saja bisa. Makanya banyak orang dalam pintas nggak mau alim sendiri ya penggemar juga aja. Itu sebenarnya oportunis itu orang nakalan gitu. Terus akhirnya saya dikembali beliau, kata beliau menyuruh saya supaya mau jadi di antara jajaran Syria. Yang unik dari wasiat beliau itu bukan masalah Syria. Kata beliau, Indonesia itu harus kamu jaga. Bila perlu nanti di lembaga dakwah NU itu libatkan orang macam-macam dari partai macam-macam, termasuk partai politik. Ketika tanya kenapa ya, tim iso jaga Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting kan. Waktu sampai Indonesia itu didosa paten binatang. Karena ini ya aku juga pun Megawati dan mewakili kaum religius dan oleh paten binatang itu repot Mesir Syria. Kamu mesti benci sama orang. Coba bayangkan kali itu anak kamu. Mesti bingung ya wong sing diboten konangan. Ini masalahnya Rasulullah itu melihat semua umatnya adalah anaknya. Yang lagi abangan, yang lagi setengah abangan, yang hidup, semuanya ada Maka kali ini semua umatnya melihat orang abangan itu pikirannya itu memandu mereka tobat, bukan malah dianggap kafir. Makanya kita menolak paham takfiri, paham yang gampang mengkafirkan orang. Karena ibaratnya paham takfir itu tidak rasional, secara fikih tidak rasional.
Allah yang Tuhan saja, yang punya semuanya, itu jelas ngendikan kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Terus ayat wa anibu ila rabbikum. Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil, ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfir ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak Islam ataukah keluar dari area kemungkinan. Wong yang Allah Tuhan saja yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh keluar. Coba Nabi juga jadi Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? Ya Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? Makanya orang ekstrim sini kafirkan orang itu satu mesti berdoa. Dua tidak tahu ngaji. Tiga terlalu semangat tapi khazanah ilmunya itu kafir. Karena tadi kebencian kita ini pasti ada unsur dengan tanda kutip mas. Ya tadi kamu benci sama cowok itu, membuat cepat sepeda motor Tuhan. Barang bok bisa juga orang ngalir banget seneng gue. Kira-kira masih bisa ini. Itu atau gini, kamu benci sama orang yang melayani janji. Zahid tidak janji sama kamu mesti malah tujuan udah ini. Coba Zahid itu orang yang mengutangi kamu. Berani nggak menumpang-numpang Zahid meskipun melayani. Zahid itu orang yang memberi utangan kamu 10 juta terus janjian melayani janji. Bisa nggak kamu denda Zahid? Kita terus orang. Artinya ketika kamu melayani janji marah pun sih gini. Sudah melayani janji, pos tidak berjasa. Jadi yang kita dapat kearifan dari Nabi Ibrahim. Saat kita enak saja usul orang maksiat dibunuh dimatikan oleh Allah. Itu plus mereka kebetulan ada anak. Coba andaikan zaman di alam malakut Ibrahim tahu yang nakal itu anaknya, apa kira-kira usul demikian? Makanya ini jaga kearifan kita. Bahwa bayangkan orang lain itu baik. Makanya kearifan dari bapak saya, bapak itu sebenarnya rancangan orang macam-macam, orang langsung bulat gitu. Terus saya tanya, kenapa Pak? Sebelum jadi menunggu ya sopong. Karena itu kearifan. Sebelum jadi menunggu, tanya bapak bilang begitu ya Pak. Ya ibu berengkel, ngarap belum dari barang rusak yang saya gede. Makanya saya ini terus senang masuk jenis kiai yang nggak tegas. Tapi karena kearifan, kiai yang terlalu tegas itu biasanya dapati asik. Ya tadi, bayangkan itu anak-anak yang ngaji malah diboyong. Orang tua anakmu, Pak Yai berikut didagani malah jalan-jalan. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi buka khazanah-khazanah jangan sampai ini. Dan memang ada banyak riwayat tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Sebagian kita meriwayatkan bahwa Ibrahim itu saking senangnya sama Allah. Ditanya Ibrahim, andaikan kamu punya sapi sekian, kamu korbankan untuk saya enggak? Iya ya Allah, untuk takorub ilaika. Kurban maknanya satu prosesi ibadah untuk mendekatkan diri kepada mana ada ilmu sapi untuk nak jenengan nyuwun anak kula mau tak korban. Terus dites penan bisa menyembelih apa? Tapi saya lebih cocok sama riwayat yang diterangkan di salah kitab hikam. Jadi beliau mengalami kasab, diangkat kasab itu satu kemampuan untuk melihat alam gaib. Kemudian dipertontonkan Allah alam malakut. Terus Ibrahim main usul supaya orang-orang itu dihati. Suatu saat yang tadi diingatkan Allah, coba anak kamu sembelih. Gimana ya Allah, ini sama Allah hati berat saya. Kata Allah, ketika kamu usul langsung tak turuti kok saya usul kamu pikir-pikir. Tapi ini anak saya, dan makanya bisa bunuh itu hamba siapa itu juga hamba saya. Nah semenjak itu Ibrahim jadi halim. Ibnu Ibrahim malah halimun Allahumma. Semenjak itu dia jadi halim, beliau jadi halim. Halim pun mudah memaafkan. Dulu enggak ya, agak temperamental. Makanya dalam tafsir diterangkan ketika Ibrahim ekstrim memakai beberapa berhala itu di Quran dijelaskan sami'na fatayatuhu qalu lahu Ibrahim. Fatan itu anak muda, jadi gejolaknya masih kuat sehingga frontal. Tapi ketika Ibrahim sepuh itu semua proses dakwahnya itu habis. Ya kira-kira kehidupan Islam.
Tapi itu gak sayang salah ya wali songo yang mirip Nabi Ibrahim. Makanya yang benar itu pada Ahlussunnah wal Jamaah. Islam Nusantara itu nama lain yang ingin ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ikut Islam Nusantara, itu kacau nanti secara. Sering saya ditanya, Islam Nusantara itu kan Firqah sudah 73, ditambah Islam Nusantara 74. Ya kacau kalau seperti itu ya enggak. Islam Nusantara itu yang maknanya ya karena kita punya kultur, punya budaya, dan budaya itu budaya Indonesia. Tentu misalnya orang Arab pakai juga, itu ya sunnah kita yakini sunnah. Tapi orang Indonesia ya sudah cukup pakai hair, itu juga sudah sunnah. Jangan ada orang Madura karena kalau jubahan kiai ke Arab Saudi super taksi di sini, tukang angkot di sini, karena semuanya pakai apa? Itu yang ada orang Madura. Setelah di sana juga itu pakaian nasionalnya orang Arab dulu yang makanya kalau melihat film Arab itu bingung karena yang soleh sama penjahat sama-sama masaknya seperti itu. Kalau film Indonesia kan gampang, yang memang tatonan pakai celana jeans sobek-sobek, yang kiai pakai koko kan enak. Ini yang soleh ini enggak. Kalau film Arab bingung. Makanya kalau orang abang lihat film itu sih Abu Jahal juga. Film Arab itu repot film Arab. Dan dulunya orang-orang Arab itu meskipun fasik itu kalau sumpah ya sudah ngomong. Itu yang sering ngaji sering orang Arab kalau marah siapapun ya bilang apa? Nah itu maksudnya Nusantara. Tentu kita tetap yakin juga pakai itu sunnah, pakai seperti itu sunnah. Tapi kalau usah berlebihan, terus harus seperti itu. Karena kewajiban kita yang penting adalah satu aurat menutupi, meskipun dengan cara negara masing. Dan negara masing-masing ini kemudian oleh kiai kadang diistilahkan agama Islam Nusantara. Karena dia kan ulama-ulama Turki ya pakai turkus, pakai baju yang ulama Persia ya pakai baju khas Rusia. Ya semuanya pakai aspirasi masing-masing dan itu nggak masalah. Karena kata Allah bahwa arsalna min rasulin illa bi lisani apa? Semua rasul itu punya tradisi sesuai tradisi kaumnya masing-masing. Dan tentu tradisi yang positif. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Tapi tetap saya ingin berkeyakinan bahwa pakai jubah biar sunat, pakai hair biar sunat, pakai pakaian ala Indonesia yang santun itu juga apa? Karena satu itu satu. Bayangkan kalau tradisi itu terjadi di perdamaian kayak tadi Toko Sudiro. Sebelum ada Menteri Pertahanan, sebelum ada Menko Polhukam, sebelum ada polisi, orang Indonesia itu misalnya dulu di sini ada Bandar sama ada orang-orang sepuh. Itu saya akan ngomong itu karena rebutan warisan di sini, sungkan sing sepuh. Jadi tanpa ada polisi ini sudah ada kearifan yang bisa mengendalikan orang dari rebutan warisan tidak ngomong. Sekarang enggak untuk dulur konflik yang pengadilan. Banyak nggak orang konflik data warisan sampai ke pengadilan kan? Artinya apa? Ketika ada lembaga peradilan justru kita kehilangan kearifan. Makanya ngaji di sini saya mau minta sekali tradisi-tradisi kearifan kita hidupkan. Ini yang terakhir saya cerita sujud. Terus orang terlatih tanggung jawab sendiri. Rasulullah itu betul bisa nyafaati, itu semua ulama ijma Rasulullah bisa menyafaati. Tapi ketika anak dalam, kalau mungkin bahasa sekarang itu pembantu, anak dalam kalau dalam bahasa pesantren itu ditanya, engkau mau nikah, engkau mau goyang, kamu minta saya apa? Ya Rasulullah saya kasih waktu 3 hari untuk menentukan saya minta apa. Setelah 3 hari anak itu ketemu Rasulullah, as'alu kamu rofaqata kabil jannah, saya minta supaya jadi teman di surga. Nabi tanyanya unik, kamu diwarai orang apa kamu sendiri? Jadi kalau kamu memperdagangkan itu bikin orang curiga. Kamu pintar sendiri apa diwarai? Enggak ya Rasulullah. Setelah saya angan semua dunia ini saya hilang, bakal bilang kemewahan dunia, kenikmatan dunia pasti hilang. Yang enggak hilang adalah kenikmatan di akhir. Maka saya minta satu saja, as'alu kamu rofaqata kabil jannah, saya minta menjadi temanku di surga. Apa jawabannya? Itu saja tidak akan ya Rasulullah. Jawabnya Nabi tulis, fa'inni ala nafsika bika suratis sujud. Saya masih ingatnya, fa'inni ala nafsika bika suratis sujud. Saya minta tolong, bantulah saya, kamu harus memperbanyak sujud. Jadi makanya semua kiai, semua habaib, semua orang alim, siapapun yang ingin mendapat syafaat Rasulullah SAW, tentu orang modalnya. Mungkin yang kaya, yang sedekah, yang miskin sabar, yang pokoknya ada amal.
nggak boleh gratisan. Nanggunya orang gratis untuk apa? Jadi Nabi jelas undang fa'inni ala nafsi kabika 100, maka bantulah saya, kamu sendiri harus memperbanyak. Kemudian ahli fikih itu mengkaji sujud itu apa? Menurut cara yang disepakati ulama yang mesti benarnya adalah melibatkan 7 anggota. Al-jabha diletakkan, al-yaden 2 tangan berarti berapa? 3, ar-rubaten 5, al-qadamen 7. Makanya ini yang disepakati ulama. Tapi banyak juga ulama yang mengesahkan sujud cukup pakai jabha. Jadi kalau ada orang bisa sujud kok agak nongkrong, yang penting baru itu memplek, itu ada juga ulama yang bilang yang penting jangan dilakukan imam musola, nanti dianggap ya masuk imam musola sujudnya seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi tetap Nabi itu inginnya umat ini memberi kontribusi. Jadi Nabi tidak langsung bilang iya sahabat tidak, tapi Nabi menjadikan ini ala nafsika dikasrotis sujud, maka bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.